Halo warga cuan, di sini saya akan berbagi informasi saham, terutama update laporan keuangan terbaru yang memberikan informasi terkait hasil kinerja perusahaan. Bagi warga cuan yang ingin tahu informasi terupdate laporan keuangan berbagai emiten, silakan subscribe channel ini. Pada siang ini, kita akan mengecek laporan saham terbaru lagi. Mari kita cek di aplikasi. Nah, di aplikasi ada laporan keuangan Adro. Jadi ini keluarnya tanggal 2 ya, tanggal 2 jam setengah 11 malam. Tanggal 2 berarti semalam baru keluar. Jadi dia belum masuk ke video saya sebelumnya. Nah, kita cek apakah sudah update di RTI ya. Di RTI Adro. Nah, di RTI sendiri dia sudah update ya. Dia sudah update. Terus kita lihat keuangannya nggak bermasalah, market cap-nya 83 triliun. Nggak ada masalah. Price earning-nya PER-nya 6,2 dan price book value-nya 1,4. Berarti ini termasuknya masih tergolong murah ya. Nah, ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan di kuartal keempat ya, yang dia pendapatannya melebihi dari 3 kuartal sebelumnya gitu ya. Jadi 3 kuartal sebelumnya di total dibandingkan dengan kuartal 4 dia masih lebih tinggi ya pendapatannya. Nah, untuk harga wajarnya kira-kira berapa sih? Kita cek dulu harga wajarnya. Ini adalah harga ini pernya ya, pendapatannya labanya 420. Ini kalau kita pakai kalau kita pakai RTI, ini pendapatannya sekitar dia pakai dolar, kita konversi ke rupiah. Jadi di sini ada peningkatan ya. Yang dari prediksinya aja sebelum keluar laporan ini dia peningkatannya hampir 4 kali lipat, tapi setelah keluar dia lebih tinggi dari prediksinya. Dari rata-rata 3 kuartal sebelumnya. Jadi di sini kelipatannya 6 kali lebih ya. 6 kali lebih. Jadi peningkatan 600 pendapatan menambah 500% tambah. Nah, untuk per PBV-nya kita lihat tadi ya, harganya saat ini 2610. Per kali PBV-nya itu masih 8,73. Nah, sedangkan untuk harga wajarnya normalnya itu adalah 30 ya. Untuk harga normalnya 30, untuk sekarang itu masih 8,73. Harga sekarang masih 2600. Harga normalnya dengan kondisi keuangan seperti ini harusnya dia bisa di 4,83. Begitu. Jadi 4.800. Jadi masih ada selisih sekitar 2.200-an. Nah, mungkin di sini ini masih tergolong murah ya, tergolong murah dibandingkan dengan harga normalnya. Kita lihat kinerja aslinya penjualannya. Kemarin saya dapat laporan di kinerjanya. Nah, di kinerjanya. Nah, untuk kinerjanya sendiri produksinya itu berkurang ya dari tahun 2021 dibandingkan 2020 ya. Dia berkurang sekitar 3%. Untuk penjualannya sendiri merosot 5%, tapi untuk overburden removal itu lapisan penutup sebelum kita nambang itu ada lapisan yang harus diambil dulu baru dapat bahan yang diinginkan. Nah, itu naik 4%. Jadi kalau diasumsikan bahwa untuk
menggali itu kan butuh biaya, jadi ini biaya untuk produksinya itu meningkat, sedangkan penjualannya menurun dan produksinya juga menurun gitu. Tapi kenapa keuangannya membaik? Nah, di sini kita tahu bahwa dari akhir tahun kemarin harga komoditas itu mulai naik ya, terutama coalnya itu kalau kita lihat di harga di tahun 2020 awal itu harga masih 87, sedangkan dia mulai merangkak naik setelah sampai pertengahan dia mulai naik ya, mulai naik tinggi di sampai Agustus, September Oktober dia ke puncak-puncaknya tahun kemarin ya, sampai 260 hampir 270 tinggi-tingginya. Nah, sampai turun lagi. Nah, turunnya aja sampai di 100, rata-ratanya sekitar 120-an ya. 120 di akhir tahun dia mencapai, di akhir tahun dia sudah 170 lagi ya. Jadi di sini ada peningkatan, kenaikan harga. Nah, jadi di sini produksinya menurun tapi kenaikan harganya dari 87, kalau kita anggap 90 menjadi ini rata-ratanya itu mungkin di sekitar 180-an lah ya. Jadi 180. Jadi hampir 2 kali lipatnya ya, kalau kita rata-rata sekitar di sini hampir 2 kali lipatnya. Dengan 2 kali lipat itu makanya pendapatannya dia meningkat ya, pendapatannya meningkat drastis seiring dengan kenaikan harganya, karena pendapatan salesnya itu 2 kali lipatnya. Nah, sedangkan untuk sekarang harga makin naik ya, harga makin naik. Nah, ini diprediksi harganya jika dia tetap bertahan di atas, harganya akan tetap bertahan seperti ini, maka nantinya keuangannya akan jauh lebih baik. Cuma karena ini masih gejolak di perang, ini harganya sedang melejit-melejitnya, makanya sekarang harga sahamnya sedang, energi itu sedang naik ya, komoditas itu. Nah, kita lihat di chartnya. Nah, untuk chartnya sendiri di sini kita lihat MACD-nya itu dia bergerak naik ya. MACD-nya terus bergerak naik, terus untuk RSI-nya juga udah kuat, MFI-nya juga udah ramai ya, masih ramai. Nah, di sini dia masih tinggi ya. Dia masih kalau kita pakai Bollinger Band itu harganya udah overbought. Jadi di sini nantinya dia akan melandai. Nah, itu biasanya. Tapi karena di sini ada laporan keuangan, apakah dia tetap overbought, apa dia melandai dulu baru nanti naik lagi. Gitu. Nah, di sini kita lihat di RTI. Di RTI kita lihat dulu sebentar ya. Kita lihat di RTI. Nah, di sini di RTI-nya itu sendiri kita lihat bagaimanakah dengan asing. Asing itu analitiknya ya. Nah, ini pergerakan asing. Nah, asing itu kemarin melepas ya. Mereka jualan. Mereka sudah mulai jualan nih kemarin ya. Karena mungkin ini masih efek perang, jadi mereka panik selling. Jadi mereka udah mulai take profit kemarin. Untuk 1 minggu sebelumnya dia udah all market itu udah minus ya. Regular all market. Jadi dia masih minus ya. Dia masih minus, all marketnya minus 31, sedangkan kemarin itu dia minus 35. Jadi dia baru jualan agak banyakan ya. Kalau kita lihat 1 bulan sebelumnya, dia sudah masuk sekitar 4,5 triliun. Jadi masuknya cukup besar, keluarnya baru sedikit, baru sekitar 10% ya dia keluar. Jadi masih
masih tidak terlalu masalah. Jadi dia baru ketika 3 bulanan dia juga masih setengah triliun. Jadi dia sebenarnya mereka masuk itu 1 bulan terakhir itu setengah triliun, itu 1 bulan terakhir. Itu sangat kencang. Makanya harganya itu dia kalau kita cek merangkak naik ya. Kita cek di sini harganya merangkak naik di 1 bulan terakhir. Januari, Februari. Di sini mereka udah mulai borong ya, Februari itu. Ketika harga turun dia mulai borong-borong. Nah, ini mulai naik lagi. Maret berarti dari Februari, awal Februari. Nah, dari sini dia mulai borong ya. Dari sini borong. Nah, di sini mulai naik lagi. Nah, dia di sini udah kemarin mereka sudah mulai jualan. Apakah mereka akan tetap jualan atau harga masih terus naik setelah keluar laporan keuangan terbaru? Ya, sekian video untuk kali ini. Bijak-bijaklah dalam berinvestasi. Jangan lupa untuk diversifikasi atau money manajemennya, agar ketika dia turun dulu kita bisa beli lebih banyak, atau ketika dia naik kita juga nggak FOMO gitu ya. Sampai jumpa di laporan keuangan berikutnya. Salam cuan.